Perkenalkan, nama saya Dinda Melati dengan NPM 1210202902. Saya dari kelas 2P Manajemen. Halo semuanya, berikut mari kita sama-sama simak video pertemuan terakhir yang berjudul Implementasi Kinerja dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan bahas materi pertama, yaitu ada 3 bagian tingkat kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu atau pekerjaan. Pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang terakhir, ketiga, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Rumler dan Brace, 1995. Selanjutnya, garis besar kategori arti kinerja menurut para ahli. Menurut Bernardin, 2001 halaman 143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi, dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard, 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Dapat disimpulkan, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Materi selanjutnya, konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan. Organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Lanjut indikator kinerja organisasi, yaitu 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikvantifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerja harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, unsur yang terdapat dalam kinerja. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Materi yang terakhir ialah pendorong dan penghambat faktor peningkatan kinerja. Pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran.
Penghambat 1. Masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.